Belakangan ini cuaca di ibu kota terasa membingungkan. Pagi siang terasa panas, sore ke malam terjadi hujan di ibu kota. Kesehatan masyarakat pun memprihatinkan. Keluarnya segala penyakit flu, pilek, demam, meriang, kutu air sampai biang keringat pun menjadi alasan akan ketidakhadiran. Sayang seribu sayang, IHSG pun juga ikut-ikutan. Pagi IHSG menguat, lalu siang melemah. Atau sebaliknya, pagi IHSG melemah dan siang pun menguat. Tentu tidak bisa diprediksikan. Kalau IHSG seperti cuaca di ibu kota, bagaimana nasib saham-saham yang kita pantau? Tentu bisa saja kesehatan dari saham-saham yang kita pantau berpotensi mengalami penurunan. Bersama saya Kevin Juida Huta Barat dan juga Fani Suherman di Klinik Saham. Jeng 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 jeng. Halo semua teman-teman. Ya, kembali lagi nih bersama saya Fani Suherman dan partner saya Kevin Juida Huta Barat. Kebalik ya. Ya, tadi memang sekilas openingnya memang ini tentu banyak banget ya cuaca nih nggak begitu bersahabat sehingga kita tuh banyak yang sakit ya. Teman-teman yang ada di dalam atau di belakang layar juga ada yang sakit, tapi tentunya mereka masih bersemangat ya bertemu kita berdua ya Van ya. Dan teman-teman yang ada di Discord mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat dan tentunya harus menjaga makanan dengan benar, makan vitamin, protein dengan benar ya supaya daya tahan tubuhnya kuat seperti saham-saham yang pergerakannya bergejolak ya, karena saya juga dalam keadaan yang tidak baik jadi ngomongnya juga berantakan. Kutu air juga tadi ngomong. Enggak, yang keringet sih gitu tepatnya. Aduh, nggak penting ya. Iya, nggak penting. Nah, Van, gimana Fani melihat itu semua? Tentunya nanti kita akan bahas ya, karena tentunya IHSG juga begitu ya. Kadang pagi menghijau, kadang pagi memerah, ya kan? Sesuai itu ya, sesuai. Ini jangan, ya pokoknya gitu lah ya. Nah, Van, jadi kenapa Van nih bisa terjadi hal itu ya di bulan Mei? Apa karena ada istilahnya sell in May and go away kali ya? Itu gimana tanggapannya tuh? Oke, jadi emang bener banget nih. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat gitu ya, untuk market kita ini emang belakangan mungkin kalau istilah di anak-anak muda sekarang ya ini galau IHSG-nya kayak. Jadi kadang dia naik, kadang bisa turun dan itu kayak cepet banget gitu ya. Jadi sama kayak perasaan kamu kayak kalau lagi up and down ya kan cepat berubah moodnya. Nah, ini juga sama nih teman-teman gitu ya. Dan mungkin kalau ditanya kenapa nih gitu ya, apakah memang karena ada jargon yang terkenal nih yaitu sell in May and go away gitu ya. Nah, ini sebetulnya udah kita bahas lebih detail lagi nih di podcast ya kayak kemarin. Yap, jadi mungkin nanti teman-teman boleh tungguin nih podcast kita yang terbaru ya, karena kita akan bahas harusnya tuh sebenarnya sell in May atau buy in May gitu ya. Itu udah kita bahas nih secara lebih detail. Cuma memang secara overall kalau kita lihat gitu ya dari data 10 tahun terakhir nih teman-teman. Jadi memang untuk IHSG probabilitas kenaikan di bulan Mei itu hanya 50%. Jadi beda nih kalau misalkan teman-teman lihat dari bulan Januari gitu ya, Februari, Maret. Itu biasanya IHSG-nya nih masih bisa probabilitas naik tuh 70%-an gitu loh. Nah di Mei itu agak turun probabilitasnya. Jadi mungkin itu memang yang menyebabkan kenapa sih rata-rata memang di bulan Mei ada potensi penurunan itu juga cukup besar nih. Berarti kan 50-50 gitu ya. Gitu sih Kak. Ya Pak, ya seperti itu ya. Di bulan Mei itu ya, di bawah berarti 50% ya Van ya? Apa karena juga bulan Mei ada itu juga ya, cuaca yang kurang baik juga kali ya? Enggak juga ya? Nggak nyambung juga ya? Cuaca hati kamu kayaknya kurang baik ya? Oke, ya kali itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa dengar di podcast Berani Berinvestasi. Nanti sekalian nanti langsung dipublikasikan nih oleh teman-teman juga. Nah, ini mungkin ada pertanyaan nih Van, udah ada nih banyak banget pertanyaan ya. Teman-teman kalau yang di Discord kalau mau bertanya silakan ya. Ketik nanti kita jawab pertanyaannya. Pertama adalah oke. Ada pertanyaan enggak, soalnya di atas ada Ong, ada Pak Afriono Marlanto ya, sendirian. Oh, saya nggak sendirian, ada Fani ya, Pak Afrianto. Nah, ini ada pertanyaan Sacan ya.
Bu Iya. Sacan, tanya dong bang, tanya dong bang, oh maksudnya bang Dok. bang, iya tanya Ya. dong, tanya dok, gitu kan. Kayaknya otak aku lagi ya. Waduh, tanya dok, bang besar ya. Tadi saya Iya. pikir tanya dong bang gitu. Jadi ternyata bang itu sebuah itu ya bang ya Pak. Maksudnya bank BCA gitu maksudnya. Aha. Bank besar kayak BCA dan lain-lain itu risetnya bagus. Nah kira-kira masih bagus nggak sih saham-saham perbankan ke depannya? Nah pertanyaannya menarik, mungkin saya akan kasih tahu ya buat Bu Sacan. Kalau dari pandangan outlook kita nih untuk kinerja nanti di second quarter tahun 2023, memang perusahaan perbankan ini masih dapat ya mendapatkan laporan laba bersih atau core net profitnya yang solid ya. Karena ini kalau kita perhatikan dari segi data ya, di mana growth-nya positif dan net interest margin di kuartal 1 kemarin yang udah dipublikasikan itu bagus. Jadi kalau kita perhatikan seperti itu. Nah pertanyaannya apakah dari segi perbankan kita mau lihat saham apa nih? Nah mungkin saya akan bagi satu saja dulu, nanti habis itu Fani mungkin mau menambahkan. Jadi pertama ada saham Bank Negara Indonesia ya, ini menjadi salah satu topik kita, dan tentunya BNI ini menjadi salah satu BBNI ini menjadi salah satu pergerakan saham yang tendensinya masih bergerak menguat gitu ya. Nah kalau kita perhatikan dari segi value terlihat ya belakangan ini value-nya agak rendah, dan RSI-nya ini juga kalau kita perhatikan baru rebound nih. Jadi tentunya mudah-mudahan ini BBNI akan mengalami penguatan dengan level resistance selanjutnya ini di level tipis nih 9.300, dan tentunya setelah melewati 9.300 dia akan naik sampai dengan di 9.600. Jadi itu untuk BBNI ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pembalikan arah, karena kita tahu ya belakangan ini BBNI ini mengalami pelemahan dari tanggal 2 Mei sampai dengan 8 Mei ya terakhir ini. Maka daripada itu semoga ini supportnya juga cukup kuat di 9.100 ya, supaya dia akan lanjut lagi naik sampai dengan 9.600. Begitu Van. Nah next nih kita akan bahas pertanyaan yang lain ya. Jadi ini ada dari Ong nih, namanya Ong ya. Nggak tahu nama jelasnya siapa, tapi Ong namanya. Nah ini beliau bertanya nih, Dok, Goto hari ini lagi naik kenceng nih gitu ya. Nah dari pagi itu sempat naik 7%. Nah ada apa sih sebetulnya di Goto ya? Jadi ceritanya kenapa sih Goto bisa tiba-tiba naik lumayan kencang hari ini ya? Jadi memang Goto ini ada potensi besok bisa masuk ke dalam MSCI rebalancing. Jadi itu yang menyebabkan kenapa sih dia naik gitu ya. Dan kalau dari segi valuasi, kalau kita ngomongin tentang fundamentalnya Goto gitu ya. Jadi sebetulnya kurang lebih sih belum terlalu banyak yang berubah nih gitu ya. Paling kalau ditanya yang berubah apa, yang baru-baru ini adalah Goto mulai naikkan platform fee Tokopedia gitu ya. Jadi yang tadinya 1.000 ini jadi 2.000 nih untuk transaksi yang di atas 1 juta. Tapi untuk yang di bawah itu ini kena fee 3.000 gitu, dan ini mulai berlakunya per tanggal 2 Mei gitu ya. Dan mungkin teman-teman nanya juga nih, kalau gitu efeknya apa gitu ya. Nah efeknya adalah jadi take rate-nya Tokopedia ini bisa naik kurang lebih sekitar 0,18 sampai 0,22% gitu ya. Dan ini baru mulai bisa kelihatan di mana di third quarter 2023 gitu. Jadi take rate mungkin buat teman-teman yang belum ada gambaran apa sih maksudnya take rate gitu ya. Ini nih kayak ibarat aja kayak komisi yang didapatkan gitulah kurang lebih ya. Jadi jadi satu pendapatan untuk perusahaan digital, intinya kurang lebih seperti itu ya. Nah, Goto sendiri emang kita masih tetap ya menargetkan memang untuk Goto ini akan mencapai adjusted EBITDA ini positifnya itu di 4Q 2023 ini dari ini dari Gotonya gitu ya. Tapi menurut kita sih mungkin baru benar-benar bisa positif bisa kurang lebih di 4Q 2024 kurang lebih gitu ya. Tapi target fundamental juga ini nggak berubah, tetap di 150. Itu kurang lebih untuk Goto nih. Nah mungkin Kevin mau bahas nih Kev, chartnya gimana nih Goto? Apakah emang menarik atau justru ini saatnya buat kita jualan dulu atau gimana nih Kev? Ya sebenarnya kalau kita lihat, kita juga pernah rekomendasi Goto pas di angka di bawah 100 ya, kalau teman-teman lihat di BTS maupun di ADS ya. Nah cuman memang kalau Goto ini kan memang tendensinya sudah ada kenaikan luar biasa. Itu terbukti kalau kita lihat dari pertanggal 14 April sampai dengan angka sekarang itu udah mendapatkan poin atau persentase 33,35% atau kenaikannya sampai dengan 29 poin.
Jadi kalau kita perhatikan ini sangat wajar, apalagi Fani tadi notice bahwa potensi untuk dia masuk MSCI ini terbuka di minggu ini gitu ya, perkiraan besok gitu ya. Karena besok adalah tanggal 11 Mei gitu ya. Tapi tentunya ini juga menjadi perhatian pelaku pasar karena hari ini pun tanggal 10 Mei terjadi rebound nih. Nah, reboundnya ini nggak main-main, ini di atas 5% yaitu 7,34%. Jadi kalau kita perhatikan bagi sebagian teman-teman yang short term trading, tentunya ini bisa dimanfaatkan untuk sell on high dulu. Karena tentunya ini akan menguji, yang pertama adalah level resisten di 118. Nah, ini 118 ini udah deket nih sama si harga pasar sekarang gitu ya. Kalau teman-teman ngelihat nih potensinya 118 ini kuat ya, dia tidak tertembus, nah teman-teman bisa jualan dulu untuk sementara waktu. Dan kalau misalnya 118 ini masih berjalan terus, karena ini tentunya perdagangan pasar kan ditambah lagi nih waktunya, kemungkinan aja sampai jam 4 dan sekarang ini kira-kira udah jam 3 gitu loh. Nah, tidak menutup kemungkinan dia bisa nge-break 118, teman-teman bisa lihat di resistance selanjutnya di 125 sampai dengan 127. Tapi memang belakangan ini memang kalau kita perhatikan Gotoh dengan sentimen katalis FTSE maupun juga masuk ke MSCI, rencana masuk MSCI, memang level 130 itu agak susah tertembus, Van. Jadi memang tendensinya nih selalu ada berita itu tuh tiba-tiba turun gitu. Makanya daripada itu bisa dimanfaatkan dari sisi trading short term. Itu yang poin pertama. Tapi tetap kita masih melihat dari jangka panjang ini masih layak untuk di watch karena memang target jangka panjangnya di 150 ya, Van ya. Jadi itu yang bisa kita share dari dari saham Gotoh gitu. Oke. Oke, Kev. Dan next nih ya, kita akan bahas pertanyaan selanjutnya. Saham Jati. Ini saham IPO ya, teman-teman, ini baru IPO ya kalau saya lihat ya. Dan ini informasi teknologi Indonesia. Jadi saya cuma lihat sekilas karena tentunya ini bagus ya, IPO Jatis Mobile oversubscribe 12,08 kali pada waktu 2 hari yang lalu. Dan kalau kita perhatikan ini terlihat realisasi terjadi kenaikan ya, walaupun ini baru 3 hari candlenya yang baru terbentuk. Nah, kalau kita kerucutin lagi sebenarnya apa yang akan terjadi kalau misalnya performanya ini seperti ini terus. Tidak menutup kemungkinan ini masih ada ruang naik, cuman saya sih lebih lihat ini karena kita belum mengcover dari segi fundamental, paling kita coba untuk dia akan menguji resisten di 232. Kalau 232 tertembus bisa ke 246. Tapi kalau 232 ini terlalu kuat, tendensinya dia masih akan berhadapan dengan support yang di bawah yaitu 210 ya. Jadi itu tendensinya lebih ke arah sideways ya kalau misalnya di 210 sampai dengan 232. Tapi hati-hati ya teman-teman, kalau ternyata break di bawah 200 yaitu 195, ini tendensinya dia akan coba untuk terjadi pelemahan. Itu yang tidak mau kita lakukan, dalam arti tidak mau kita harapkan, maksud saya tidak mau kita lakukan. Karena kita asumsi sudah membeli di level 215 dengan asumsi itu level supportnya. Itu aja ya dari Jati dari segi pergerakannya. Nah, saya juga memberikan informasi buat teman-teman semua, kalau misalnya apa yang saya utarakan dan juga Fani Suherman ya. Fani adalah anak usaha dari MDKA tadi udah dibilang. Fani? Oh, Fani maksudnya. Saya lagi nyari nanti perusahaan yang namanya Kevin. Nanti siapa gitu, saya cari deh. Soalnya kok dia udah jadi anak usaha gitu ya. Jadi enggak, itu bercanda ya. Jadi closingnya adalah apa yang kita utarakan on disclaimer ya. Jadi keputusan untuk membeli dan menjual kita serahkan ke teman-teman Bapak Ibu masing-masing. Yap, betul. Thank you untuk semua yang udah ikutin kita ya. Sampai ketemu lagi di Klinik Saham selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.